Di dunia ini ada dua perjuangan. Ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati-matian berjuang sedang menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, antum jangan pikir orang-orang yang menentang Allah tidak susah payah. Itu Fir'aun nggak tidur dia Pak. Habis korban harta, diri, tenaga, keringat, air mata, bahkan mati ditenggelamkan di Laut Merah. Tapi semua pengorbanan Fir'aun laknatullah alaih membawa dia ke dalam azab Allah selama-lamanya. Nabi Musa juga berkorban. Maka kita pulang perang Uhud, hadirin sekalian, Sayyidina Umar berjumpa dengan Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Dikatakan, "Ya Umar, kita tahu sekarang, waktu perang Badar kami mati 70, sekarang perang Uhud kalian yang mati 70." Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ente ini ngitungnya dari mana? Kok bisa tahu? Ini 70 masuk neraka, ini 70 masuk surga. Kok bisa tahu? Pilih. Mau susah-susah di sini, senang-senang di sana, atau senang-senang di sini, susah-susah di sana. Mau pilih mana? Senang-senang di sini, senang-senang di sana. Oh, mantap. Hebat ini. Dunia ini panas, Pak. Fikir dunia ini bagaimana orang mengambil manfaat dari orang lain, maka panas. Tapi kalau fikir dakwah, orang berpikir bagaimana memberi manfaat kepada orang. Ini sejuk, Pak. Makanya orang-orang yang di dalam masjid ini beda dengan orang di luar masjid. Wajahnya beda, Pak. Ini sejuk-sejuk semua, Masya Allah. Boleh santai, Pak. Makanya orang-orang kafir sakit hati melihat orang mukmin, Pak. Di saat mereka mengajar-ngajar dunia, kita meninggalkan dunia. Ya, Pak. Dunia ini seperti bayang-bayang, dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara untuk menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya, barulah Allah Ta'ala perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika satu orang berada di bawah naungan cahaya yang 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Siap? Antum pilih mana? Mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang? Dikejar bayang-bayang. Ini pilihan cerdas para sahabat. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya, tapi Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Hari ini umat Islam meraih dunia dengan kedua tangannya, mengejar dunia dengan kedua tangannya, tapi dunia lari meninggalkan kita. Umat Islam dalam keadaan hina hari ini, hina sehina-hinanya. Naudzubillah. Kenapa? Mengagung-agungkan dunia. Idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Ya malu, Pak, hari ini banyak orang malu jadi orang Islam. Banyak orang malu menampakkan keislamannya hari ini. Malu. Allahu Akbar. Ayo Pak, angkat kepala semua, Pak. Jangan ada yang main handphone, Pak. Nanti tidak masuk pengajian nih, Pak. Kita jarang-jarang, Pak, udah kena buru-buru ke sini, tinggal tidur lagi. Ada yang tidur nggak? Ya, ayo angkat kepala semua, angkat kepala semua. Dalam majelis tawajuh. Tawajuh itu apa? Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Darah, daging, tulang, kuku, gigi mendengar. Tawajuh, hati mendengar. Jadi hijrah itu apa? Mengalihkan keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Mengalihkan dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Mengalihkan dari yakin kepada mal menjadi yakin kepada amal. Itu hijrah. Bisa nggak, Pak? Kita berdiri di atas buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, bernafas dengan udara yang Allah berikan, minum dari Allah, dari air yang Allah turunkan dari langit, keluarkan dari bumi. Ya, Pak. Kita mendengar dari telinga yang Allah berikan. Ini telinga nggak bisa mendengar tanpa izin Allah. Banyak orang punya kuping nggak bisa mendengar. Banyak orang punya mata nggak bisa melihat. Banyak orang punya akal, pikiran, otak dia ada tapi nggak berfungsi otaknya. Sakit akalnya. Maka perlu dipersehatkan itu akal, Pak. Siapa orang yang sakit akalnya, dia lihat yang kecil jadi besar, besar jadi kecil. Bahkan yang besar tak nampak oleh dia. Tak nampak yang besar, Pak. Kenapa yang nggak nampak yang besar? Mata dia tertutup sama perkara yang kecil. Nih. Tisu ini kecil nih, kan? Tapi kalau di depan mata ketutup semua, nggak nampak apa-apa. Ini nggak salah, Pak. Perlu dijauhkan sedikit nih. Baru nampak.
Hari ini umat matai tertutup oleh dunia. Dunia, Pak. Hubbud dunia, cinta dunia. Tak mampu dia tinggalkan tokonya, kantornya hanya untuk berangkat ke masjid menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid umat hari ini. Takut miskin, Pak. Takut miskin. Tak mampu dia meninggalkan istri yang cantik untuk pergi ke masjid. Bang, ente sholat di mana, Bang? Di rumah, Bang. Loh, kenapa di rumah? Istri, Bang. Jamaah sama istri, Bang. Tinggallah istri, nanti sholat sunat sama istri, sholat tahajud sama istri nanti. Aduh, Bang, istri cantik banget, Bang, ditinggal diambil orang nanti. Takut kehilangan satu bidadari di dunia, tapi nggak takut kehilangan berjuta bidadari di akhirat. La ilaha illallah, subhanallah. Jadi hadis sekalian, bersihkan hati dari makhluk. Masukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada di hati kecuali Allah saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ibu-ibu, kamu wanita, jangan sampai suami ada di hati. Biar hanya Allah di hati saja. Kalau ada suami di hati, siap-siaplah sakit hati. Pasti sakit hati. Karena saya tahu semua bapak-bapak ini. Betul nggak, Pak? Berharap sama makhluk kecewa, pasti kecewa. Semakin besar harapan kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Hei bapak-bapak, istri nggak usah masuk hati, anak nggak boleh masuk hati. Allah tuh maha pencemburu. Itu hati itu baitullah, rumah Allah. Only Allah di sini. Kalau masuk anak bahaya, Pak. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12, satunya ganteng banget, namanya Yusuf alaihissalam. Saking gantengnya, hadirin sekalian, setiap sebentar Yusuf. Lagi sholat pun kebayang Yusuf. Allah cemburu, Allah pisahkan mereka 40 tahun. Menangis Yakub alaihissalam sampai buta. Apa salahku? Kenapa aku dipisahkan dengan anakku Yusuf? Allah tidak mau, Pak, diduakan cintanya. Allah tidak ingin kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Ya, boleh kita mencintai makhluk, silakan. Tapi syaratnya apa, hadirin mulia? Allah lebih awal. Orang yang mencintai dunia takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai istrinya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anak-anaknya takkan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai ternaknya takkan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai teman-temannya karena Allah. Dia pasti akan mencintai ternak-ternaknya karena Allah. Dia cintai binatang, tumbuhan, dia cintai karena Allah. Syaratnya apa? Allah awal. Allah yang pertama dulu.